Selamat datang di channel Trading for Better Life. Seperti biasa pada hari Minggu ini saya akan coba men-screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih ada potensi untuk bergerak naik minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Antam hari Jumat kemarin ditutup naik 11% lebih ke harga 2.430. Dan bisa kita lihat, saat ini Antam berada tepat di resisten di EMA 50. Yang di harga 2.410. Dan jika kita perhatikan lagi masih ada satu resisten di harga 2.500 yang harus ditembus oleh Antam. Selama masih gagal break dari kedua resisten ini, Antam masih ada potensi untuk balik kembali menuju support di harga 2.000. Jadi walaupun saat ini bergerak naik, dia masih tertahan di resistennya. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan sekarang kita coba lihat harga komoditas. Jika teman-teman cek, nikel untuk harga terakhir atau harga terbarunya itu masih naik. Sedangkan timah hanya naik sedikit. Ini juga bisa kita lihat harga minyak juga kemarin masih bergerak naik. Tapi ini harga mungkin tanggal 26 kemarin karena memang sampai saat ini belum update karena memang sudah close. Dari data broker summary ini bisa kita lihat bandar masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan 11% ini. Dan asing dalam satu minggu terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi. Walaupun memang pada saat kenaikan 11% ini akumulasinya masih kecil karena memang terlihat sudah mulai dijual asing. Tapi paling tidak masih akumulasi. Apabila teman-teman ikutin analisa saya tentang Antam pada tanggal 22 atau 23 kemarin, saya memang sudah menyarankan untuk masuk watchlist karena asing mulai masuk. Mungkin teman-teman ada yang bilang, Pak ngapain liatin asing untuk saham-saham seperti ini? Karena saham ini tidak dibandari asing. Ini menurut saya pola pikir yang salah. Hampir semua saham kita harus lihat pergerakan asing juga, walaupun bukan bandarnya. Kecuali ingat saham-saham gorengan. Saham-saham gorengan kita mau lihat yang manapun sebenarnya tidak ada gunanya. Karena bisa saja kapan mau diturunkan, kapan mau dinaikkan sesuka hati mereka. Karena itu saya tidak pernah menganalisa saham-saham gorengan. Tapi untuk saham-saham yang seperti Antam atau BUMN lainnya, walaupun asing bukan bandarnya, mereka mempunyai informasi yang lebih cepat dan lebih banyak yang daripada yang kita punya. Jadi pada saat penurunan sebelumnya asing terlihat masuk karena mereka sudah tahu kedepannya saham yang mereka beli ini potensinya gimana. Karena itu kita bisa jadikan referensi. Bukan berarti asing beli kita langsung beli. Tapi paling tidak kita lihat apabila asing beli ada potensi saham itu untuk rebound atau naik kembali. Karena asing masuk bukan berarti mereka mau rugi. Karena mereka bukan trading, mereka itu investasi. Sama seperti manajer investasi lainnya, mereka bukan cuma membeli satu saham, mereka membeli banyak saham dan tidak semua saham itu mereka bandari. Tapi ada alasan kenapa mereka membeli saham-saham tersebut. Seperti asing, pasti mereka ada alasannya kenapa pada saat Antam bergerak turun seperti ini, asing masuk dengan jumlah besar. Dan ternyata pada saat kenaikan 11% mereka sudah keluar dengan jumlah lumayan besar juga. Jadi mereka sudah melakukan sedikit take profit. Walaupun secara keseluruhan masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, minggu depan saya melihat Antam masih ada potensi untuk naik menembus harga 2.500. Jadi apabila satu minggu ke depan teman-teman lihat Antam masih naik disertai adanya akumulasi, maka potensinya masih besar untuk naik minimal ke harga 2.700. Karena sebelumnya ini masih ada gap down. Jadi masih ada potensi untuk naik menutupin gap ini. Dan untuk masalah gap juga selalu saya jelaskan, ini bukan fokus utama kita. Karena banyak juga teman-teman yang pada saat sebuah saham sedang naik dan terbentuk gap up, mereka selalu takut, Pak, ini kan gap up. Biasanya pasti turun lagi. Dan pada saat gap down seperti ini, sepertinya saya tidak pernah mendengar Antam terbentuk gap down, langsung beli. Yang banyak keluar pasti Antam akan ARB berturut-turut, Antam sudah mahal dan lain-lain.
Tapi nggak ada yang alasan, ini gap down, kita langsung cepat-cepat beli karena bentar lagi naik untuk menutupi gap ini. Tapi pada saat sebuah saham gap up, alasannya selalu sama. Jangan beli dulu, hati-hati, ini akan turun lagi. Gap, selalu saya jelaskan, pasti tertutup. Cuma masalahnya kapan, tidak ada yang bisa memastikan. Bisa saja besok, bisa saja minggu depan, bisa saja tahun depan. Seperti ISG, gap yang tertutup itu tidak ditutup dalam waktu 1-2 hari. Tapi setelah beberapa minggu. Jadi sama untuk gap, kita bisa amati tetapi bukan fokus utama. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham Antam, bisa ikutan entry apabila hari Senin depan masih melanjutkan kenaikan. Tapi sebenarnya apabila teman-teman baru beli hari Senin, itu sudah lumayan tinggi harganya. Karena hari Jumat kemarin baru naik 11%. Apalagi saat ini sudah dekat dengan resisten di harga 2.500. Bisa saja ada potensi untuk dibikin turun dulu sementara, baru dibuat naik kembali. Jadi hati-hati apabila teman-teman baru mau entry membeli saham ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Asri. Saham Asri hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 236. Dan bisa kita lihat saat ini Asri masih bergerak sideways dan masih berada tepat di garis EMA 50. Dan jika kita lihat, support di EMA 50 ini masih selalu bisa menahan penurunan dari saham ini. Dan untuk resisten saat ini berada di sekitar harga 260. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan ini. Sedangkan asing melakukan sedikit distribusi. Jika kita lihat dari teknikal dan bandarmologi, sebenarnya saham ini masih belum layak untuk kita entry. Karena tidak ada akumulasi dan di teknikal masih bertahan di garis EMA 50. Tapi apabila kita lihat saham-saham properti lainnya yang hari Jumat kemarin sudah rebound lumayan tinggi, Asri saat ini masih belum rebound tinggi. Jadi ini alasan kenapa kita masih bisa masukkan watchlist. Dan saat ini juga dia masih tertahan di garis EMA 50. Jadi apabila hari Senin depan terbentuk candle hijau, kita bisa ikutan entry dan take profit apabila terlihat mulai turun saat menyentuh atau mendekati harga 260. Karena jika kita lihat history 1 bulan terakhir ini, setiap kali mendekati harga 260 mulai turun ke daerah support lagi, rebound, dekati resisten, turun lagi dan begitu terus karena saham ini saham sideways. Jadi bisa kita manfaatkan untuk swing trade. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat BJTM masih bertahan di atas support di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 800. Tapi ingat, ini cuma bertahan. Bukan berarti ada candle hijau ini berarti sudah rebound. Ini masih saya kategorikan masih bertahan. Masih ada potensi untuk turun menembus garis EMA 50 ini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary juga bisa kita lihat kenaikan 1% ini malah disertai adanya distribusi, bukan akumulasi. Dan asing malah melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Apabila kita bandingkan dengan distribusi 1 minggu terakhir ini. Jadi dalam 1 minggu terakhir ini masih terus distribusi, tapi pada saat kenaikan 1% ini distribusinya malah makin besar. Jadi dari data yang kita dapat, ini masih bisa masuk watchlist karena masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi sama seperti saham Asri tadi, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 atau 150, selalu masih ada potensi untuk rebound. Karena selalu saya jelaskan juga, fokus utama saya itu technical. Walaupun bandar melakukan distribusi, harga masih bisa naik. Begitu juga sebaliknya, bandar melakukan akumulasi, harga juga bisa dibuat turun. Jadi fokus utama saya tetap technical, karena saat ini masih bertahan, ini masih bisa kita manfaatkan untuk swing trade. Jadi apabila hari Senin depan berhasil rebound dari garis EMA 50 ini, kita bisa ikutan entry, take profit apabila terlihat gagal break dari resisten di harga 850. Cuma memang apabila kenaikan disertai distribusi, kita harus hati-hati. Karena bisa saja kenaikan ini hanya sementara. Jadi apabila kita Senin lihat BJTM masih berhasil naik tetapi disertai distribusi dan kita entry, kita harus lebih disiplin. Pada saat ternyata mulai turun lagi, kita harus cepat-cepat melakukan take profit. Selanjutnya saya menganalisa saham Elsa.
Elsa hari Jumat kemarin masih lanjut naik 1% lebih ke harga 368. Dan jika kita lihat di grafik, saat ini Elsa masih sideways dan telah berada di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini Elsa di antara garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 ini resisten di harga 382, sedangkan garis EMA 150 ini support di harga 334. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan tadi kita lihat harga minyak saat ini masih naik. Jadi Elsa masih bisa kita amati. Jadi dari data broker summary jika kita lihat ini masih akumulasi. Sedangkan asing terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat semua ini, saya melihat Elsa masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50. Dan sebaiknya untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 350-an, pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan Elsa gagal break dari resisten EMA 50. Karena kenaikan minyak saat ini kita tahu karena memang kenaikan sementara, karena memang ada masalah di distribusi minyaknya sehingga harga minyak naik. Bisa saja pada saat distribusi udah mulai normal lagi, harga minyak akan turun. Jadi apabila harga minyak turun, Elsa akan ikutan turun juga karena beberapa hari terakhir ini naik cuma karena sentimen seperti itu. Dan kita harus hati-hati apabila dia naik dekati garis EMA 50 gagal break, dia ada potensi untuk turun kembali menuju harga 350 yang merupakan support saat ini. Jadi sebaiknya swing trade apabila teman-teman telah berhasil membeli di sekitar daerah support, take profit apabila gagal break dari resistennya. Berikutnya saya akan menganalisa saham Harum. Saham Harum hari Jumat kemarin ditutup naik 7% lebih ke harga 5.200. Jika teman-teman tahu, Harum saat ini sudah mulai bergerak di sektor nikel. Jadi yang sebelumnya dia batu bara, dia mulai berkembang dan masuk ke bisnis nikel. Sehingga yang sebelumnya harganya jika kita lihat di bawah 1.000 dan lain-lain langsung naik karena dia pindah ke nikel. Pada saat kenaikan tinggi jika kita lihat masih gagal break dari resisten di harga 7.500. Setelah gagal break, saham Harum ini mulai turun dan bergerak sideways di antara garis EMA 50. Jadi beberapa kali berusaha naik di atas garis EMA 50 dan terlihat masih gagal. Dan kenaikan 7% ini jika kita lihat masih berada tepat di garis resisten di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 5.240 sampai 5.250. Tapi masih gagal break dari resisten ini. Sedangkan untuk garis EMA 150 saat ini masih di sekitar harga 3.800 sampai 3.810. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat ini masih akumulasi. Dan asing masuk sedikit pada saham ini. Dan jika kita lihat polanya hampir mirip dengan saham Antam. Karena sama-sama saat ini berada tepat di garis EMA 50. Untuk saham Harum ini apabila berhasil break dari resisten ini, maka garis EMA 50 akan berubah menjadi support yang lumayan kuat. Karena sebelumnya merupakan resisten kuat yang selalu menahan kenaikan saham Harum, apabila berhasil break akan menjadi support yang lumayan kuat. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham Harum bisa amati terus saham ini. Kita beli apabila terkonfirmasi break. Dan selalu saya jelaskan ke teman-teman, konfirmasi break itu apabila candle berada di atas garisnya. Tapi apabila teman-teman mau spekulatif buy, pada saat berhasil naik di atas garis EMA 50 juga silakan. Tapi jika kita lihat, beberapa kali harga berada di atas garis EMA 50 ternyata masih belum break. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung gimana cara tentukan break, mana false break dan lain-lain, telah ada video tentang penjelasan ini di channel ini. Nanti saya akan taruh di bagian belakang supaya teman-teman lebih tahu gimana kita bisa pastikan sebuah saham break dari resisten atau break dari supportnya. Tapi ini jika kita lihat apabila berhasil break dari garis EMA 50, dia masih ada potensi untuk naik minimal ke harga 5.850. Jadi target terdekat apabila berhasil break di area sini. Jadi ini bisa kita amati, tapi entry apabila terkonfirmasi break. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.